Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang cara pengolahan data lalu lintas ketika pengambilan rencananya yaitu tanpa median. Dan sekarang yang akan saya bahas yaitu yang dengan mediannya gitu. Nah, sama seperti yang video sebelumnya, di sini saya akan mengambil contoh yaitu yang perkotaan. Tapi di sisi lain saya juga akan menyelipkan tentang si bebas hambatan juga seperti itu. Nah, untuk perkotaan sendiri, untuk data yang diketahuinya itu sebenarnya itu boleh yang per 2 lajur atau per 1 lajur. Tetapi kalau misalkan bebas hambatan itu harus 1 lajur dikarenakan waktu rumus di dalam VJR sendiri untuk di perkotaan itu ada FSP, sedangkan untuk di bebas hambatan itu sudah tidak ada FSP lagi. Jadi data yang diketahuinya kalau untuk di bebas hambatan itu harus per arah. Sedangkan kalau misalkan untuk yang di perkotaan itu boleh 2 arah atau per arah seperti itu. Oh ya, untuk yang di bebas hambatan sendiri datanya itu harus per arah yang paling besar dibandingkan dengan arah yang lainnya seperti itu. Oke, lanjut. Eh, Sama seperti yang tadi ya, direkap dulu si jenis kendaraannya, jumlahnya berapa, nanti ditotalin satuannya. Kalau misalkan data kalian, apa yang kalian ketahui itu per 2 arah, berarti di sini ditulis juga jumlah kendaraan per hari per 2 arah, totalnya berapa. Nanti tinggal dikalikan PLHR, rumusnya sama, LHRT dikali 1 ditambah I pangkat umur rencana, di satuannya tetap sama, kendaraan per hari per 2 arah, lalu dikalikan PGR, yaitu supaya kendaraan per jam per arah. Jadi adanya faktor FSP yang di rumus ini itu tuh buat ngebagi kan FSP sendiri itu kan jam sibuk salah satu arahnya gitu. Jadi diambil per arahnya, bagi per arahnya. Jadi kalau misalkan kalian ada mediannya dan kebetulan perkotaan serta data lalu lintasnya diketahuinya 2 hari, maka faktor FSP ini harus dimasukkan ke dalam rumus PJR seperti itu. Sedangkan kalau misalkan waktu kalian data lalu lintasnya itu sudah per arah, nah faktor FSP ini meskipun ada di dalam rumus MKJI ini tidak diperlukan lagi dikarenakan eh, kalian tuh sudah kendaraan per hari per arah seperti itu. Jadi tidak perlu dibagikan faktor FSP lagi karena sudah faktor SSP ini untuk membagi dari 2 arah menjadi 1 arah seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah diketahui PGR kendaraan per jam per arahnya, tinggal dimasukkan ke dalam apa sih tabel yang diketahui untuk EMP-nya berapa. Nanti setelah itu didapatkan nilai EMP, langsung nanti didapatkan satuannya SMP per hari per 2 arah seperti ini nih. Jadi nanti dikalikan antara EMP dengan jenis kendaraannya masing-masing. Nanti didapatkan si nilai LHRT-nya sesuai dengan per jenis kendaraannya. Nanti sudah mendapatkan nilai per jenis kendaraannya, tinggal dijumlahkan keseluruhannya, menjadikan nanti nilainya LHRT SMP per hari per 2 arah keseluruhan atau LHRT. Nanti dikalikan VLHR lagi, dikalikan PGR lagi, sama masih di sini juga masih pakai FSP karena kan di sini masih per 2 arah gitu. Nanti dapat PGR-nya SMP per jam per arah seperti itu. Setelah menghitung volume kendaraan, volume jam rencana atau Q-nya, selanjutnya menghitung kapasitasnya, yaitu kalau di rumus yang perkotaan tuh yang ini, kapasitas dasar dikali faktor penyesuaian lebar lajur, pemisah arah, hambatan samping, dan ukuran kota. Nah, karena kalian memakai yang median gitu ya, nanti formatnya kayak gini.
Kalau misalkan 4 lajur terbagi itu 1.650 per lajurnya. Nah, karena terbagi, jadi yang kalian fokuskan tuh yang terbagi satu jalur saja, jangan kedua-duanya, sorry. Jangan kedua-duanya, tapi satu arah aja gitu. Dalam satu arah tuh misalkan karena dia 4/2 berarti ada 2 lajur kan dalam satu arah tuh, berarti yang kalian fokuskan dalam kapasitas di sini itu penampangnya yang satu arah yaitu 2 lajur. Makanya kalau misalkan di sini 1.650 per lajur, berarti karena ini per arahnya yang dianalisis berarti dikali 2 saja. Kalau misalkan 6/2 berarti 3 arahnya dikali 3 untuk kapasitas dasarnya, seperti itu. Terus untuk faktor penyesuaian yang lainnya itu masih tetap sama, itu yang menyesuaikan dengan MKJI, terus disesuaikan dengan lebar lajur kalian, faktor pemisah kalian, lebar bahu kalian, dan ukuran kotak kalian, seperti itu. Terus ini ada dimensi ideal ya, cara perancangannya. Nah, perbedaannya untuk yang di ada median sama tidak median itu dari sananya gitu. Jadi ketika ada median, untuk satuannya sendiri itu harus per arah, baik itu perkotaan, antar kota, maupun itu bebas hambatan. Bebas hambatan itu udah pasti ada mediannya gitu. Jadi kenapa harus data lalu lintasnya harus satu arah gitu. Terus kalau misalkan sudah mendapatkan nilai DS-nya udah memenuhi persyaratan di bawah 0,75 sesuai peraturan MKJI, nah kalian tinggal biasa rekapitulasi data-data apa aja yang didapatkan. Terus kayak kalau misalkan ada kalau jarak pandang mendahului pada median itu nggak ada. Kalau jarak pandang henti itu masih tetap ada. Cuma data-data yang eh, dari SNI atau MKJ itu dibutuhkan itu dimasukkan saja, direkapitulasi, lalu nanti kalian bikin desainnya kayak gimana, seperti yang ini nih, kayak gini juga sama. Nanti tinggal di sini ada medianya, seperti itu. Eh, Baik, cukup untuk penjelasan yang ada medianya. Kalau misalkan kurang jelas, silakan tanyakan kepada eh, asistennya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.